Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampuh Hajah Ika Nilawati Rohainah SPD, STR Kom MPD, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Nur Arifah dari kelas PAI 1A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mengutip teori skripsi. Apa itu kutipan? Kutipan secara umum kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau seorang tokoh terkenal yang terdapat di dalam buku, surat kabar, majalah, maupun di media elektronik. Ada juga menurut Kraft, bagian dari suatu pernyataan maupun pendapat yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Adapun juga menurut Az-Zahari, dalam Alam 2005 halaman 38, kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan atau penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Selanjutnya, apa itu mengutip? Mengutip, menurut KBBI, adalah memungut benda kecil-kecil satu demi satu. Contoh, mengutip uang yang berjatuh di tanah. Arti lainnya dari mengutip adalah mengumpulkan dari berbagai sumber. Contoh, mengutip derma. Selanjutnya, prinsip mengutip. Prinsip mengutip apabila dalam mengutip sebuah karya atau tulisan yang memiliki kesalahan ejaan dari sumber kutipan kita, maka sebaiknya kita biarkan saja apa adanya seperti sumber yang kita ambil tersebut. Dalam kutipan, kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan kita. Cara menghilangkan bagian-bagian kutipan. Yang pertama, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari satu alinea. Yang kedua, bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi. Dan yang ketiga, bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik berspasi sepanjang garis atau dari margin kiri sampai margin kanan. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan pada catatan kaki, kutipan atas ucapan lisan, kutipan dalam kutipan. Contoh kutipan langsung. Pengertian PAI seperti yang dijelaskan oleh pemerintah melalui kurikulum 2013 di atas menekankan pada konsep pendidikan yang mengarah pada pembentukan kepribadian atau karakter peserta didiknya. Contoh kutipan tidak langsung. Ahmad Tafsir dalam Hasnian 3 menjelaskan bahwa pengertian al-tarbiyah mengandung arti memelihara, membesarkan, dan mendidik yang di dalamnya sudah termasuk makna mengajar. Contoh kutipan dalam kutipan. Pendidikan agama Islam atau dalam mata pelajaran di SMP menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang artinya adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan bentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Contoh kutipan footnote. 10 ibid
ibid, Hasnian Tigani Ali, ilmu pendidikan Islam, dalam kurung Jakarta, .2 Quantum Teaching, 2008, halaman 14. 11. Samsul Nijar, pengantar dasar-dasar pemikiran pendidikan Islam, dalam kurung Jakarta, .2 Gaya Media Pratama, 2001, halaman 86. 12. Syed Naquid Al-Atas dalam Hasnian Tigani Ali, ilmu pendidikan Islam, dalam kurung Jakarta, Quantum Teaching, 2008, halaman 16-17. Dan yang terakhir, contoh kutipan atas ucapan lisan. Menurut pendapat Drs. Ahmad D. Marimba bahwa pendidikan Islam yaitu bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Selanjutnya, teknik menguntip. Yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi 2. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, dan yang keduanya, kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris, ada beberapa bagian. 1. Kutipan diintegrasi dengan teks. 2. Jarak antara baris kutipan 2 spasi. 3. Kutipan diapit dengan tanda kutip. Dan yang keempat, sudah kutipan selesai, langsung di belakang yang dikutip dalam tanda kurung ditulis sumber dari mana kutipan itu diambil dengan menulis nama singkat atau nama keluarga pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat kutipan itu diambil. Yang B, kutipan langsung yang terdiri lebih dari 4 baris. Ada juga beberapa bagian. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks sejarah 3 spasi. Yang kedua, jarak antara kutipan 1 spasi. Yang ketiga, kutipan dimasukkan 5-7 katukan sesuai dengan alinea teks pengarang atau penguntit. Bila kutipan dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama kutipan dimasukkan lagi 5-7 ketukan. Yang keempat, kutipan diapit oleh tanda kutip atau diapit tanda kutip. Yang kelima, di belakang kutipan diberi sumber kutipan, seperti pada 1. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung dibagi beberapa. Yang pertama, kutipan diintegrasi dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan spasi rangkap. Yang ketiga, kutipan tidak diapit tanda kutip. Yang keempat, sesudah selesai diberi sumber kutipan. Yang ketiga, kutipan pada catatan kaki. Kutipan pada catatan kaki, kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat. Meskipun kutipan itu singkat saja, kutipan diberi tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Yang keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kutipan atas ucapan lisan, kutipan harus dilegalisir dulu oleh pembicara atau sekretarisnya. Dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Yang kelima, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat lagi kutipan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.